Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas latihan PTS Fisika kelas 11. Nomor 37, sepotong kaca di udara memiliki berat 25 Newton dan massa jenis 2,5 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, maka berat kaca di dalam air adalah. Jadi di sini yang diketahuinya adalah berat kaca di udara. Jadi di sini adalah WU sama dengan 25 Newton. Ini berat kaca di udara. Kemudian ini massa jenis kacanya. Jadi di sini adalah rho benda. Jadi rho B sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Kemudian ini massa jenis airnya. Jadi di sini rho air, jadi rho A sama dengan 1000 kg per meter kubik. Kemudian ini percepatan gravitasinya, jadi di sini adalah G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah berat kaca di dalam air. Jadi di sini adalah WA sama dengan berapa? Ini yang ditanyakan. Jadi di sini untuk mencari WA ini, kita menggunakan rumus gaya apung, yaitu FA, gaya apung ini sama dengan WU dikurangi dengan WA. Jadi berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di dalam air. Di sini, ini yang ditanyakan adalah WA-nya, berarti ini bisa ditukar dengan FA, maka di sini adalah WA, yaitu berat di dalam air, sama dengan WU dikurangi dengan FA. Jadi di sini pindah ruas, jadi WA-nya dipindah ke sini maka positif, maka di sini FA-nya pindahkan ke sini jadi negatif. Jadi WU dikurangi FA. Jadi berat di udara dikurangi dengan gaya apungnya. Di sini kita cari terlebih dahulu gaya apungnya. Jadi rumus gaya apung di sini yaitu FA sama dengan rho VG. Jadi rho-nya adalah rho airnya, jadi di sini rho air, kemudian volumenya ini adalah volume benda yang tercelup. Jadi di sini kacanya ini berada dalam air, maka kita anggap kacanya ini tenggelam seluruhnya, maka di sini adalah volume bendanya, karena bendanya ini tercelup seluruhnya atau tenggelam seluruhnya. Jadi ini rumus gaya apungnya. Di sini kita cari volume bendanya, karena di sini belum diketahui volume bendanya, maka volume benda ini dicari dengan menggunakan rumus volume benda, yaitu V benda sama dengan massa dibagi dengan massa jenisnya. Jadi di sini massa bendanya dibagi dengan massa jenis bendanya. Jadi volume benda ini rumusnya adalah massa per massa jenis. Di sini massa bendanya ini belum diketahui, maka kita cari massa bendanya ini. Jadi massa benda ini bisa dicari dari berat benda di udara. Jadi rumus berat benda yaitu sama dengan M dikali G. Jadi berat benda di udara ini adalah 25, jadi di sini 25 sama dengan M dikali dengan percepatan gravitasi, yaitu nilainya adalah ini, jadi di sini adalah 10. Maka M sama dengan, ini 10 dipindah ke bawah, jadi di sini 25 dibagi dengan 10. Hasilnya adalah sama dengan 2,5. Jadi 2,5 kg. Ini massa bendanya. Maka di sini kita hitung volume bendanya. Jadi di sini sama dengan massa bendanya adalah ini 2,5 per massa jenis bendanya yaitu ini 2,5 kali 10 pangkat 3. Jadi di sini 2,5 dibagi 2,5 ini adalah hasilnya 1. Jadi bisa dicoret. Jadi sama dengan 1. Kemudian 10 pangkat 3 dikataskan, berarti ini 10 pangkat min 3. Jadi di sini kali 10 pangkat min 3. Jadi ini volume bendanya 1 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Ini VB-nya kita masukkan ke sini. Jadi di sini sama dengan massa jenis airnya adalah ini. Jadi di sini 1000. Kemudian dikali dengan 1 kali 10 pangkat min 3. Jadi ini VB-nya. Kemudian dikali dengan 10. Maka hasilnya adalah sama dengan 1000 dikali 1 kali 10 pangkat min 3, maka di sini nolnya habis, maka di sini 1 kali 10 adalah 10. Jadi di sini adalah 10 Newton. Jadi ini adalah gaya apungnya, yaitu 10 Newton. Maka berat benda di dalam airnya, yaitu sama dengan berat benda di udara, yaitu nilainya adalah
ini 25, jadi 25, kemudian dikurangi dengan gaya apungnya, yaitu ini 10. Maka di sini hasilnya adalah sama dengan 25 dikurangi 10 adalah 15. Jadi 15 Newton. Jadi ini berat benda di dalam airnya, yaitu 15 Newton. Jadi jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Kemudian nomor 38, sebuah kapal evakuasi sedang berusaha mengangkat kotak peti kemas bermasa total 4.500 kg yang jatuh ke laut. Kotak tersebut berukuran panjang 2 meter, lebar 1,5 meter, dan tinggi 1 meter. Massa jenis air laut saat itu 1025 kg meter pangkat min 3, dan percepatan gravitasi 10 meter second pangkat min 2, maka besar gaya minimal yang dibutuhkan untuk mengangkat benda dari dasar laut ke permukaan adalah. Di sini yang diketahuinya adalah massa totalnya, jadi di sini adalah M-nya sama dengan 4.500 kg. Kemudian ini ukuran kotaknya, jadi di sini panjangnya yaitu sama dengan 2 meter. Kemudian lebarnya sama dengan ini, jadi 1,5 meter, dan tingginya sama dengan 1 meter. Kemudian di sini massa jenis air lautnya, jadi di sini adalah rho air laut, yaitu sama dengan 1025 kg per meter kubik. Jadi meter pangkat min 3 ini adalah per meter kubik. Kemudian di sini percepatan gravitasinya, jadi di sini adalah G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya minimal. Jadi gaya minimal yang diperlukan yaitu F min sama dengan berapa? Ini yang ditanyakan. Jadi di sini ini massa total bendanya. Bendanya ini adalah jatuh ke dalam laut. Berarti ini tenggelam di laut. Maka gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda di dasar laut ini yaitu F min ini yaitu sama dengan berat benda di dalam air. Jadi gaya minimal ini adalah sama dengan berat bendanya di dalam air. Maka yang dicari adalah berat bendanya yang di dalam air. Di sini untuk menghitung berat benda di dalam air ini bisa menggunakan rumus gaya apung yaitu Fa sama dengan Wu, jadi berat di udara dikurangi dengan Wa. Maka di sini ini yang dicari, jadi ini bisa ditukar dengan Fa, maka di sini Wa sama dengan Wu dikurangi dengan Fa. Jadi berat benda di udara dikurangi dengan gaya apungnya. Kita hitung berat benda di udaranya. Jadi berat benda di udara ini rumusnya adalah M dikali G. Jadi ini rumus berat bendanya. Di sini sama dengan massanya adalah ini 4.500, kemudian dikali dengan G-nya, yaitu percepatan gravitasi ini. Jadi di sini dikali 10. Maka hasilnya adalah sama dengan 4.500 dikali 10 adalah 45.000. Jadi 45.000 Newton. Ini WU-nya. Kemudian kita cari gaya apungnya. Jadi gaya apung ini rumusnya adalah sama dengan rho VG. Jadi di sini adalah rho air lautnya karena ada tercelup di dalam laut, kemudian volumenya. Volume di sini adalah volume bendanya karena bendanya ini tercelup seluruhnya di dalam air. Jadi di sini adalah volume benda. Kita hitung volume bendanya terlebih dahulu. Jadi di sini volume benda yaitu sama dengan karena bendanya ini berbentuk kotak, berarti volume bendanya ini adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi bendanya ini adalah berbentuk kotak, maka rumus volumenya adalah ini. Jadi di sini sama dengan ini panjangnya adalah ini 2, kemudian dikali dengan lebarnya adalah ini 1,5, kemudian dikali dengan tingginya adalah ini. Jadi di sini 1. Maka hasilnya adalah sama dengan 3. Jadi 2 kali 1,5 dikali 1 hasilnya adalah 3 meter kubik. Jadi ini volume bendanya. Kita masukkan ke sini, jadi sama dengan massa jenis lautnya adalah ini, jadi 1025 dikali dengan volume bendanya, yaitu ini, jadi di 3, kemudian dikali dengan G-nya, G-nya ini percepatan gravitasi, nilainya adalah ini, jadi dikali 10. Maka hasilnya di sini sama dengan 1025 dikali 3 dikali 10, yaitu 30.750
Newton. Jadi ini gaya apungnya 30.750 Newton. Maka berat benda di dalam airnya yaitu sama dengan berat benda di udaranya adalah ini 45.000, kemudian dikurangi dengan gaya apungnya adalah ini 30.750. Maka di sini sama dengan ini dikurangi, hasilnya adalah 14.250 Newton. Jadi ini adalah gayanya. Jadi berat benda di dalam airnya adalah 14.250 Newton. Maka gaya minimalnya adalah ini. Gaya minimalnya yaitu sama dengan berat benda di dalam air. Jadi jawabannya adalah yang A. Ini jawabannya. Kemudian nomor 39, sebuah benda berbentuk balok dicelupkan dalam cairan A yang massa jenisnya 900 kg meter pangkat min 3. Ternyata 1/3 bagiannya muncul di atas permukaan. Ini gambarnya. Berapa bagian dari balok tersebut yang muncul jika cairan diganti dengan cairan B yang massa jenisnya 1200 kg meter pangkat min 3. Jadi di sini yang diketahuinya adalah massa jenis cairan A-nya, jadi rho A-nya ini sama dengan 900 kg per meter kubik. Jadi meter pangkat min 3 ini adalah per meter kubik. Kemudian di sini ini 1/3 bagian, ini adalah 1/3 volumenya. Jadi di sini volume yang munculnya, maka di sini volume yang tercelupnya, jadi volume bendanya. Jadi volume bendanya dalam cairan A ini adalah ini 1 dikurangi 1/3. Jadi 1/3 ini volume yang muncul, ini yang dihitung adalah volume benda yang tenggelamnya. Jadi volume yang tenggelamnya ini adalah ini volume benda yang tenggelam, kita hitung di sini sama dengan ini kita samakan penyebutnya. Jadi di sini 3 berarti ini 3/3 dikurangi 1/3. Maka di sini sama dengan 3 dikurangi 1 adalah 2. Jadi 2/3. Jadi volume benda yang tercelupnya adalah 2/3 volume benda. Jadi 2/3 bagiannya. Di sini volume benda yang tercelup ini merupakan volume fluidanya, atau volume fluida ini adalah volume benda yang tercelup. Jadi volume benda yang tercelupnya adalah 2/3 VB. Kemudian ini massa jenis cairan B-nya, jadi di sini adalah rho B-nya, yaitu sama dengan 1200 kg per meter kubik. Kemudian yang ditanyakan adalah volume balok yang muncul. Jadi di sini adalah VM-nya, volume balok yang muncul ini sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung volume yang muncul di atas permukaan air ini, kita menggunakan rumus hukum Archimedes, yaitu FA gaya apung ini sama dengan berat bendanya. Jadi FA sama dengan berat bendanya. Di sini kita cari terlebih dahulu massa jenis bendanya. Jadi menggunakan rumus ini kita analisis dalam cairan A terlebih dahulu. Jadi di sini kita analisis dalam cairan A terlebih dahulu. Jadi FA ini rumusnya adalah rho VG. Jadi di sini adalah rho fluida, kemudian di sini adalah volume fluida sama dengan ini berat benda ini sama, jadi rumusnya adalah rho VG. Jadi berat benda ini rumusnya adalah ini. Jadi di sini adalah massa jenis bendanya rho B, kemudian V-nya ini adalah VB. Jadi ini G-nya bisa dicoret, ini sama nilainya, jadi bisa dicoret. Maka di sini kita masukkan angkanya. Jadi ini dalam cairan A, berarti ini massa jenis cairan A-nya, yaitu ini. Jadi di sini 900. Kemudian ini adalah volume fluida yang tercelup di dalam air ini. Jadi yang tercelup di dalam air ini adalah ini. Jadi 2/3 VB. Maka di sini sama dengan ini rho B-nya kita cari. Jadi rho B dikali dengan VB. Jadi VB-nya ini bisa dicoret. Maka rho B-nya adalah ini, jadi di sini kita kalikan 900 dikali 2 dibagi 3, jadi 9 ini dibagi 3 adalah 3, jadi 300 dikali 2 adalah 600. Jadi 600 sama dengan rho B. Jadi rho B-nya ini sama dengan 600 kg per meter kubik. Jadi ini massa jenis bendanya yaitu 600 kg per meter kubik. Maka kita cari
volume yang munculnya ini dalam cairan B-nya. Jadi di sini adalah dalam cairan B. Yaitu rumusnya adalah FA sama dengan W. Jadi rumusnya adalah gaya Archimedes. Maka di sini ini FA-nya adalah rho F, kemudian VF, kemudian G sama dengan ini berat bendanya adalah rho benda dikali VB dikali dengan G. Ini G-nya bisa dicoret. Maka di sini rho F-nya adalah massa jenis cairan B, yaitu ini, jadi 1200. Kemudian di sini adalah VF-nya ini adalah volume benda yang tercelup. Jadi di sini VF, ini yang dicari. Jadi sama dengan rho bendanya atau massa jenis bendanya adalah ini. Jadi di sini 600. Kemudian dikali dengan VB-nya. Jadi ini persamaannya. Maka volume benda yang tercelup atau VF-nya ini adalah sama dengan 600 VB per 1200. Jadi nolnya ini bisa dicoret. Maka disederhanakan adalah ini 6 per 12 jadi 1 per 2. Jadi ini dibagi 6, jadi 6 dibagi 6 adalah 1, 12 dibagi 6 adalah 2. Jadi 1 per 2 VB. Jadi ini volume yang tercelupnya. Jadi VF-nya ini sama dengan setengah VB. Jadi yang tercelupnya ini adalah setengahnya, maka yang munculnya adalah sama dengan VB dikurangi dengan setengah VB. Jadi 1 dikurangi setengah adalah setengah. Jadi setengah VB. Jadi yang munculnya ini, yang muncul di atas adalah setengahnya juga. Jadi volume yang muncul adalah setengah bagiannya. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Kemudian nomor 40, seekor serangga air dapat berjalan di permukaan danau tanpa tenggelam. Ini disebabkan karena A. Serangga memiliki massa jenis lebih kecil dari massa jenis air. Ini bukan. Kemudian B. Serangga air beratnya lebih kecil. Ini bukan. Kemudian yang C. Adanya tegangan permukaan air danau. Ini benar. Kemudian yang D. Gerakan serangga sangat cepat. Ini bukan. Kemudian yang E. Serangga air memiliki massa jenis lebih besar daripada massa jenis air. Ini bukan. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Jadi serangga air ini dapat berjalan di permukaan danau tanpa tenggelam dikarenakan adanya tegangan permukaan air danau. Jadi adanya tegangan permukaan. Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan PTS Fisika.